guys, welcome back to my channel. Jadi kalau di video-video sebelumnya itu aku telah mengupload beberapa mobil truk dari Mercedes-Benz juga ya guys. Ada Atros L, ada Atros biasa juga, itu yang pertama. Terus Atros L, setelah itu lagi Avrotas Gen H2, dan kali ini aku akan mereview lagi Lego mobil truk Mercedes-Benz Future ya guys, yang paling baru. Jadi dia ini desainnya simple tapi dia banyak lekukan-lekukan, dan yang itu berarti sih guys. Dia tuh bener simple, terus juga dia itu futuristik, aerodinamis. Jadi dia untuk bagian sini itu dia lebih pipih daripada truk-truk lain ya guys. Ini bagian sininya. Dia tuh sininya kayak rodok melengkung gitu. Set gitu, kayak rodok rendah gitu ya guys, rodok landai gitu. Nah, jadi sama kayak truk-truk sebelumnya, dia pakai fuel cell hidrogen. Jadi fuel cell itu dari hidrogen, dan itu ramah lingkungan sih guys. Dan juga pasti gak ada knalpotnya kalau udah pakai hidrogen itu. Dan menurutku memang pakai dia bahan bakar fuel cell sama listrik itu mending fuel cell dulu sih guys, jangan langsung ke listrik. Soalnya kalau sebenarnya sama-sama ramah lingkungan sih, cuman kalau fuel cell itu mungkin ya sebelum ke listrik kita coba ke fuel cell gitu dulu ya guys. Fuel cell itu kan gampang karena hidrogen itu ternyata di air pun itu ada. Jadi oksigen dan hidrogen itu kan kalau dicampur itu jadinya air ya guys. Jadi air itu ada dua zat yang ngebentuk dia itu jadi hidrogen sama oksigen. Jadi gampang gitu dapetin yang namanya hidrogen ya guys, karena hidrogen itu suatu cairan yang sama kita minum gitu ya guys, dan ada campuran oksigennya gitu. Jadi sama aja ya guys. Jadi lebih ini sih intinya, lebih gampang dapetinnya. Dan juga meskipun gampang dapetinnya, tapi ada beberapa negara yang belum punya stasiun pengisian karena mungkin ya entah kenapa, cuman intinya mungkin dia belum punya alatnya buat misahin dua zat itu atau gimana, gak tahu ya guys, pokoknya gitu. Tapi memang efisien sih kalau pakai fuel cell sih. Dari bunyi juga dia senyap, gak ada bunyi yang terlalu banter ya guys, kayak mesin diesel. Terus untuk bagian belakangnya dia ini ada lampu kecil harusnya kayak gini. Dia punya simple guys, rata gitu. Terus untuk kamera atau spionnya ini sebenarnya dia kan juga kayak yang kemarin-kemarin itu ya guys, dia pakai kamera juga, cuma mungkin lebih canggih lagi daripada yang kemarin. Dan juga memang bentuk kameranya beda sih dari yang kemarin itu. Jadi sebenarnya memang dia gak ada ring atau lubang mesinnya, memang gak ada, tapi di bagian hitam bawah ini ada sedikit ya guys, di tengah situ tipis gitu ya guys lubang mesinnya itu, mungkin cuman buat aerodinamis aja. Dan dia lekukannya itu ngebentuk yang mirip kayak di Mercedes-Benz Atros biasa ya guys, yang ada lubang mesin yang bentuknya gini tuh ya guys. Yang kalau kalian belum tahu, lihat di video aku yang Mercedes-Benz Atros yang pertama ya guys, yang biasa, yang konvensional, yang diesel ya guys. Terus jadi tapi dia itu bedanya itu tuh cuma bentuknya doang kayak aksennya gitu ya guys. Dia cuma sekedar aksen, dan sebenarnya tapi dipakai untuk penempatan lampu LED ya guys. Dan ini lampunya udah LED semua. Jadi ini yang versi warna birunya guys. Lampunya itu ada 3 warna biru. Birunya kalau aku bilang sih biru fuchsia. Sebenarnya birunya itu biru muda gitu, tapi rodok terang gitu ya guys. Tapi aku lebih suka bilang itu biru fuchsia karena memang yang fuchsia itu lampunya pasti kebanyakan kayak gitu, jadi keren gitu ya guys. Terus jadi dia ada biru terus habis itu hijau toska sama kuning ya guys, dia lampunya itu ya guys. Tergantung cahaya di tempat sekitarnya itu ya guys, dia nyesuaiin sama cahayanya. Kalau terang banget ya udah dia, kalau lampunya mati dia sebenarnya bakal cuman warna dasar, ngikutin warna bodi mobil juga sih. Dia warnanya bakal putih juga. Sebenarnya warnanya yang asli itu abu-abu, cuman di versi aku warna putih, karena lebih banyak warna putih sih aku punyanya itu.
Jadi dia warnanya polos gitu ya guys, ngikutin warna body. Tapi kalau lampunya nyala itu dia jadi lampunya itu kayak titik-titik yang banyak gitu ya guys, ngumpul di satu tempat gitu. Tapi keren sih. Itu sebenarnya sebuah desain yang lumayan ribet, tapi untuk lampunya dia lumayan apa ya, dia super detailing ya guys. Itu bener-bener butuhin yang namanya kepresisian ya guys. Dan yang namanya fuel cell atau dia intinya sudah apa, truk future ya guys, masa depan, truk masa depan ya guys, udah canggih. Jadi dia mungkin untuk ngecek mesin itu dia nggak lagi, mungkin nggak ada lagi fitur yang kayak truk-truk sekarang itu yang kepalanya bisa nunduk, karena itu kan dalamnya itu ada mesinnya. Tapi mungkin ini kayaknya udah enggak sih, karena dia fuel cell, jadi dia itu mungkin lebih canggih lah, mungkin ada ininya. Dan juga penempatan mesinnya tempatnya beda guys sama yang biasanya. Kalau yang listrik itu bedanya listrik sama fuel cell. Kalau listrik dia ada kayak baterainya di sini mobilnya guys. Nih di sini ada kayak kotak lagi kayak tambahan itu sebenarnya baterai. Jadi dia bakal ke cara gantinya itu ke tempat, dia bakal ke tempat pengisian ya guys, stasiun pengisian. Terus nanti baterainya itu akan diangkat oleh alat yang ada di situ, nanti diangkat. Habis itu ininya dilepas terus dimasukin ke box apa gitu. Nanti alatnya itu bakal keluar lagi terus dan membawa baterai baru untuk dipasang ke sini. Dan baterai yang dilepas tadi nanti bakal diisi, nanti kalau sudah diisi penuh nanti truk yang datang selanjutnya akan dikasih baterai yang udah penuh itu ya guys. Pokoknya ganti-ganti terus. Nah kalau fuel cell kan dia nggak pakai baterai, cuman dia sama-sama nggak pakai knalpot ya guys, yang karena udah nggak ngeluarin gas lagi, nggak ngeluarin ya gas lah pokoknya gitu. Kalau fuel cell kan dia pakai cairan ya guys, cairan hidrogen gitu. Aku kayaknya pernah lihat sih, kayak dia punya hidrogen itu dia kayak cairan tapi dia udah berasap gitu ya guys. Asapnya kayak warna-warna putih gitu ya guys, kayak kabut lah isinya gitu. Dan sebenarnya fuel cell ini udah lama sih ditemuinnya sih, soalnya dulu pas 2021 kan itu Toyota Sora udah yang make yang namanya fuel cell ya guys. Tapi mungkin sudah make fuel cell juga Mercedes-Benz, cuman untuk beberapa mobil biasa aja, bukan mobil truk gitu ya guys, mobil pribadi gitu. Nah jadi untuk kalau yang untuk desainnya ini lebih bagus sih menurutku, yang paling bagus. Karena kalau yang sebelumnya Avrotas Gen H2 sama Atos L itu semuanya itu rata-rata bagian depannya ini rata ya guys, jadi kayak nggak ada bentuk lekukannya. Dia lebih detailnya lebih ke arah bawah sini ya guys. Jadi kayak beneran kayak sebenarnya detail sih, cuman apa ya, kayak ada sesuatu yang kurang, terus ada yang aneh gitu kok dilihat ya guys. Tapi nggak apa-apa, tapi ya gitu, dia kayak cuman lakukannya tuh cuman ngikutin bentuk body aja supaya aerodinamis. Tapi dia nggak ada lakukan kayak aksen ring apa atau lubang mesinnya gitu ya guys. Meskipun diganti sama lampu LED, tapi dia ada kayak aksen gini ya guys. Misalnya gini, ini Nissan GTR ini kan sini ya guys, ini kan lubang ini yang hitam-hitam ini, supaya bisa angin bisa masuk ke dalam mesinnya ini, terus biar mesinnya jadi dingin. Nah jadi itu kok di anu itu yang atas itu dia memang gitu, dia kan hitam gitu ada lubang-lubangnya, tapi dia kalau yang full set ininya diganti sama lampu-lampu LED semua gitu, lebih modern lah pokoknya gitu ya guys. Dan kameranya pasti lebih canggih sih, aku yakin itu. Terus dia untuk komudi dia kayak ada fitur otomatisnya gitu ya guys. Dia ada fitur otomatis, jadi kayak autopilot gitu, fungsinya hampir sama. Jadi pengemudi ini bisa ngeklik tombol itu, dan kursinya bakal yang awalnya ngadep kaca depan sini ya guys, dia jadi ngadep ke arah sini ya guys. Kan kok ngemudi kan rata-rata kayak ke depan gitu ya guys, pandangannya ini kursinya ngarah ke sana, jadi kayak kursinya itu gini terus geser gitu ya guys. Dan bisa tidur untuk beberapa menit atau mungkin sejam lah paling lama ya kan. Nanti waktunya atau apa ya, pengatur waktunya itu dia bakal ada kayak alarmnya gitu, nanti orangnya bakal bangun lagi terus
kursinya bakal kembali pindah posisinya ke menghadap depan kaca ya guys, gitu. Untuk mesin pasti lebih rumit sih guys sebenarnya kok Fuser ini, banyak perkabelan gitu dan panel-panelnya gitu ya guys. Aku pernah lihat ilustrasinya gitu, dia di sini banyak kabel-kabel gitu, terus kayak panel-panel tuh apa, aku nggak ngerti gitu ya guys. Tapi dia gak butuh lagi yang namanya kap mesin kok. Sebenarnya emang bentuk mesinnya lebih ribet, tapi dia malah karena ribet itu kok dia ternyata malah nggak butuh lagi yang namanya kap mesin ya guys. Kok truk sekarang kan masih ada kap mesinnya di depan gitu ya guys. Kalau nggak di depan ya di bawah sini yang kepalanya dibikin tunduk gitu, tunduk ke bawah. Pokoknya simple sih desainnya sih. Tapi di sini juga ada lekukan yang berarti ya guys, yang jadi dia itu bagian sininya itu lebih rendah, lebih pipih ya guys, bagian sampingnya sini. Sampingnya sini lebih pipih. Jadi aerodinamis gitu ya guys. Dan dia memang bener-bener futuristik sih. Bentuk desainnya juga beda jauh. Bentuknya kayaknya sama Gen H2 bagian sini. Oke, mungkin untuk reviewnya cukup sampai situ. Dan bagi para subscriber yang baru, aku ucapkan terima kasih ya guys karena telah mensubscribe channel aku, yang artinya mendukung channel aku agar lebih maju lagi. Dan untuk para subscriber lama, terima kasih karena telah setia masih menonton di channel aku gitu ya guys. Oke, mungkin untuk video review kali ini cukup sampai sini saja. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.